Ya, oke. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk kehadirannya pada acara webinar hari ini. Eh, Mengenai landasan konseptual bidang ilmu sistem informasi, dan nanti saya juga akan membicarakan tentang research apa saja yang berhubungan dengan materi yang dibawakan oleh Pak Daniel. Mungkin izin saya mulai dengan share dulu mengenai Asosiasi Sistem Informasi Indonesia atau ASI ini. Oke. Jadi Bapak Ibu, Asosiasi Sistem Informasi Indonesia ini berdiri di Jakarta pada 23 Oktober 2013 oleh 8 individu yang berlatar belakang bidang sistem informasi. Tujuan awal ASI ini adalah untuk memajukan penelitian, pengembangan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan di bidang sistem informasi. Kemudian visi dan misi kami adalah menjadi organisasi yang menjadi pusat keunggulan dalam pengembangan, pemeliharaan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan serta teknologi sistem informasi di Indonesia, serta memajukan disiplin sistem informasi di seluruh sektor, baik dalam industri maupun pendidikan, dan juga menjadi rujukan utama dalam pemecahan masalah dan inovasi di bidang teknologi informasi. Kemudian misi kami adalah mendorong kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pemerintah dalam memajukan penelitian dan pengembangan sistem informasi di Indonesia. Kami lihat bahwa ada beberapa teman-teman yang tadinya kami tidak kenal gitu ya, bisa gabung dengan terutama di webinar kami dan juga menjadi anggota kami. Kemudian misi kami yang kedua adalah mengadakan program pelatihan, seminar, dan conference untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan anggota dalam bidang sistem informasi. Yang ketiga, memfasilitasi pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik antara anggota asosiasi untuk mempercepat inovasi dan penyebarluasan teknologi informasi. Yang keempat, kami juga menyediakan bimbingan dan dukungan bagi anggota dalam menghadapi tantangan dan peluang baru yang berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi, serta memperluas jaringan kerjasama dengan organisasi serupa di tingkat nasional dan internasional untuk memperkuat pengaruh dan dampak Asosiasi Sistem Informasi Indonesia secara global. Oke, kemudian selanjutnya adalah, nah ini adalah 8 orang yang merupakan founders, mulai dari presiden kami yaitu Bapak Insinyur Jab Jibeng MMSI, MSc, PhD, kebetulan hadir di webinar ini. Terima kasih Pak Yap. Kemudian Eksekutif Director, ya Pak Yap. Eksekutif Director kami adalah Dr. Erwin Halim, SPT MMBA. Kemudian saya sendiri sebagai Eksekutif Sekretari, Dr. Adele BL Mailangkai STM MSI. Kemudian ada Vice President of Publication, Dr. Arta Moro. Kebetulan Dr. Arta ini sudah menjadi Profesor, Arta Moro Sunjaya, Eskom SEMM. Kemudian Vice President of Education juga Prof. Yohanes Kurniawan, ya. Kemudian Vice President of Communication Pak Adi Nugroho Chandra, Eskom MMSI. Kemudian sebagai Vice President of Networking, Pak Daniel yang menjadi pembicara pada hari ini, Dr. Daniel Kartawiguna, STM MMSCC. Kemudian Pak Diur, Vice President of Technology, Dr. Diurman Gea, Eskom MM. Nah, ini adalah susunan organisasi kami. Ketua umum adalah Pak Yapi Beng, sekretaris umum saya sendiri. Kemudian bendahara Pak Daniel, divisi education Prof. Yohanes, ketua harian Pak Erwin, sekretaris harian Bu Desi Arisandi. Kemudian di divisi publication ada Prof. Arta. Kemudian divisi komunikasi adalah Pak Adi Nugroho. Nah, di member kami dan partisipan kami itu ada total 621 orang yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia, Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Pontianak, bahkan sampai di Jayapura pun kami ada member dan partisipan. Ya.
Kemudian occupation dari member dan partisipan kami itu ada yang terdiri dari dosen, mahasiswa, profesional, pakar sistem informasi, software engineer, programmer, bahkan ada dokter, perawat, dan lain-lain. Ya, organizationnya terdiri dari kampus, rumah sakit, perusahaan atau organisasi IT, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Kami berharap Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak knowledge dari materi pada hari ini. Ini adalah Bapak Ibu sudah bisa menghubungi kami, ada WA, ada email, kemudian website kami. Kebetulan saya yang memegang WA-nya kebetulan saya sendiri. Oke, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari eksekutif dari presiden kami, yaitu Pak Jarji Beng PhD. Silakan Pak Yap. Baik, terima kasih Bu Adel, Pak Daniel, dan Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang sudah hadir di acara ini. Bu Adel sudah cukup panjang lebar memperkenalkan ASII, jadi mungkin saya tidak akan panjang lebar lagi. Kebetulan ASII ini dibuat untuk satu kepentingan yang untuk sharing eh, dari berbagai pihak akademik dari SI maupun yang kemudian tertarik di SI untuk eh, bergabung dan ikut di kegiatan-kegiatan ini. Eh, Seingat saya, ASI ini mengadakan berbagai kegiatan, utamanya dari awalnya ini yang sangat aktif tuh webinar. Nah, webinar itu ada yang berskala besar, artinya biasanya mahasiswa diikutkan. Ada juga yang lebih ke eh, sangat fokus, seperti acara pada hari ini. Jadi kita melihat kemudian bagaimana sistem informasi ini akan berkembang. Nah, Bu Adel dan Pak Daniel saya kenal sudah lama dan eh, sangat tertarik untuk mengembangkan dan melihat bagaimana sistem informasi ini berkembang di dunia yang teknologinya eh, maju terus. Dan ya, untuk hari ini kita ada seri seminar yaitu landasan konseptual bidang ilmu sistem informasi yang akan disampaikan oleh Pak Daniel dan Bu Adel. Jadi silakan Pak Daniel, Bu Adel. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yap. Untuk selanjutnya, izin saya membacakan CV dari Pak Daniel. Oke. Pak Daniel ini pada saat ini adalah Head of Project Management di PT Siemens Healthineers Indonesia dan juga sebagai Faculty Member School of Information System Binus University di Jakarta. Education background dari Bapak Dr. Daniel adalah dari Trisakti University, kemudian Binus University Master in Information System Management, Curtin University Perth Master of Accounting, Binus University Doctor of Research in Management, kemudian juga Binus University Professional Engineer Program. Nah, kalau dilihat dari work experience-nya adalah sebagai faculty member di School of Information Systems, Head of Project Management di PT Siemens Healthineers Indonesia, Head of Project Engineering and Logistics PT Siemens Indonesia. Saya rasa cukup untuk ini ya, untuk CV Pak Daniel. Saya persilakan Pak Daniel untuk mulai membagikan materinya. Terima kasih.
Ya, terima kasih Bu Adel dan Pak Yap. Selamat pagi dan selamat tahun baru tentunya pada Bapak Ibu dan para peserta webinar pada pagi ini. Ya, saya akan membawakan topik yang cukup mendasar dalam bidang ilmu sistem informasi. Itu saya mencoba untuk mengupas mengenai landasan konseptual dari bidang ilmu sistem informasi. Karena di dalam industri itu banyak terjadi kesalahpahaman ya, apa sih bidang sistem informasi itu dan apa bedanya juga dengan teknologi informasi atau computer engineering dan juga computer science ya. Nah, maka dalam webinar pada pagi hari ini dan pada awal tahun 2026 ini saya ingin mengupas mengenai landasan konseptual bidang sistem informasi yang saya harapkan nanti landasan ini bisa menjadi pijakan bagi kita semua untuk mengembangkan sistem informasi di masa yang akan datang. Ada beberapa subtopik yang akan saya bahas pada pagi hari ini, yaitu pertama adalah definisi dasar dari sistem informasi dan juga konteks sejarahnya, mengapa sistem informasi itu ada. Kemudian yang kedua adalah mengapa sistem informasi ini menjadi disiplin akademik, mengapa tidak digabung aja dengan bidang ilmu komputer yang lainnya. Dan yang ketiga adalah hubungan antara praktek dan teori di bidang sistem informasi. Kemudian fondasi konseptual saat ini dalam bidang ilmu sistem informasi tentunya, dan juga khususnya akan bahas juga mengenai fondasi konseptual yang unik terhadap ilmu sistem informasi ini. Dan selanjutnya untuk pengembangan kemajuan dan perkembangan masa depan, ada 3 kemungkinan masa depan dari fondasi konseptual tersebut. Dan sebelum topik terakhir, sebelum penutup, akan dibahas mengenai beberapa metode penelitian dalam SI yang nanti akan dilanjutkan oleh topik dari Bu Adel mengenai penelitian dalam bidang sistem informasi. Ya, untuk sebagai pendahuluan adalah definisi dasar dan konteks sejarah dari sistem informasi. Jadi sering dapat kami terutama yang berkecimpung dalam bidang akademis sering mendapat pertanyaan apa itu sih sistem informasi, terutama dari mungkin calon-calon mahasiswa, orang tua, dan juga para profesional. Apa sih sistem informasi itu dan apa bedanya dengan ilmu komputer lainnya? Nah, sistem informasi itu tentunya lahir dari ditemukannya teknologi komputer di sini. Jadi komputer itu berbeda dengan alat hitung atau kalkulator yang sudah ditemukan jauh-jauh sebelumnya, di mana komputer merupakan mesin yang dapat berguna untuk menerima masukan, melaksanakan prosedur yang mekanis, jadi prosedur yang biasa dilakukan oleh manusia, dan juga komputer bisa mengolah data yang dimasukkan itu untuk menghasilkan suatu keluaran yang berupa informasi. Nah, komputer ini tentunya dipelajari dari bidang ilmu teknik ya, ada computer engineering, elektronik, matematika, dan mungkin fisika yang mengembangkan hardware atau kemampuan dari komputer ini. Nah, perkembangan selanjutnya setelah komputer ditemukan, maka komputer tidak hanya digunakan sebagai alat penghitung saja ya, tapi komputer ini memiliki kemampuan yang lebih, di mana komputer ini dapat digunakan sebagai alat pengolahan data. Nah, pengolahan data ini bisa dilakukan dalam proses bisnis, yaitu pemrosesan operasi transaksi bisnis, dan juga pada proses-proses yang bersifat non-bisnis, seperti bidang administrasi dan manajemen di dalam satu organisasi. Jadi pemanfaat komputer ini di sini ada 3 kata kunci, yaitu untuk proses bisnis, yaitu proses yang bisa menghasilkan tentunya keuntungan ya, yang berorientasi pada bisnis, berorientasi pada keuntungan. Yang kedua adalah proses non bisnis ya, mungkin dalam bidang administrasi, pemerintahan ya, manajemen perusahaan, dan ini semua dilakukan dalam suatu entitas yang disebut sebagai organisasi. Nah, dengan kebutuhan ini maka muncullah definisi dari sistem informasi ya.
Jadi sistem informasi itu didefinisikan oleh Davis ya kalau nggak salah pada tahun 2020 sebagai sistem yang digunakan untuk menyediakan informasi dan layanan komunikasi dalam suatu organisasi. Jadi ini merupakan bidang yang khusus ya, bagaimana kita menerapkan teknologi komputer itu dalam operasi dari suatu organisasi. Nah, komponen dari sistem informasi tentunya meliputi pertama adalah teknologi informasi itu sendiri sebagai infrastruktur ya, yang terdiri dari hardware, kemudian jaringan komunikasi dan lain-lain ya, perangkat-perangkat dari input, output dan sebagainya yang masuk ke dalam teknologi hardware. Kemudian ada dari teknologi software yang meliputi sistem dan aplikasi. Kemudian prosedur manual yang ditentukan oleh organisasi dalam menjalankan proses dalam satu organisasi, serta di sini diperlukan juga adalah repositori data internal dan eksternal yang sering disebut sebagai database ya, atau di dalam suatu sistem disebut sebagai database management system. Dan tentunya semua ini akan berdampak dan akan dilaksanakan oleh personel yaitu manusia ya. Jadi manusia di sini yang akan mendapatkan dampak hasil dari sistem informasi dan juga melakukan yang merupakan pelaku ya, pelaku dalam penggunaan proses sistem informasi ini. Nah, dalam bidang sistem informasi ini meliputi beberapa aktivitas ya, mulai dari sini perencanaan, kemudian perancangan, pengembangan, implementasi, dan juga pengoperasian sistem. Nah, ini adalah hal-hal yang dipelajari yang menjadi bidang aktivitas-aktivitas dalam bidang sistem bidang ilmu sistem informasi. Nah, kita lihat dari sejarahnya ya mengenai sistem informasi ini, sebenarnya sistem informasi itu sudah dimulai dari era prasejarah ya, hingga sebelum tahun 50-an, di mana pada tahun 50-an itu teknologi komputer mulai dikembangkan. Nah, dalam peranan sistem informasi dalam era prasejarah ini ada dua, yaitu yang manual, di mana informasi itu dicatat di batu dalam lembar papirus atau dalam kertas ya, misalnya tulisan di gua atau penggunaan abakus dan sebagainya. Nah, kemudian dari aspek mekanisnya di sini muncul alat hitung mekanik ya dari bidang teknologi di sini, yaitu ada kalkulator mekanik ya dan juga mesin cetak ya. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk pengolahan informasi dan distribusi informasi pada saat itu. Nah, setelah komputer ditemukan pada tahun 1950, maka mulai diterapkan penggunaan komputer dalam pengolahan informasi yang disebut sebagai pengolahan data atau yang dikenal dengan data processing maupun electronic data processing. Jadi perangkat komputer hanya digunakan untuk mengolah data saja, ya data transaksi. Nah, dalam kemajuannya ya pada tahun 1960 mulai muncul bidang sistem informasi ini ya, yaitu sistem informasi manajemen ya atau manajemen information system, di mana di sini mulai muncul kebutuhan ya bagaimana untuk mengimplementasikan teknologi komputer dalam manajemen dari suatu bisnis ya. Nah, di sini sistem informasi lebih difokuskan bagaimana untuk mendukung pengambilan keputusan dalam manajemen bisnis. Selanjutnya pada tahun 1980 hingga 1990 ini kemajuan teknologi komunikasi dan komputer sangat pesat, di mana terjadi integrasi antara teknologi komputer dengan teknologi komunikasi, yaitu dengan adanya jaringan internet ya, jaringan komputer, jaringan internet, sehingga bisa muncul e-commerce dan sebagainya yang memberikan nilai lebih pada pemanfaatan teknologi komputer dalam bidang bisnis. Dan selanjutnya pada tahun 2010 hingga sekarang itu terjadi era integrasi, di mana terjadi integrasi antara peralatan elektronik dengan komputer, ya, peralatan elektronik dengan jaringan komputer, internet,
cloud dan mobile computing. Dan selanjutnya pada tahun 2020 hingga mungkin ke masa yang akan datang akan muncullah di situ yang kita sebut era kecerdasan buatan atau AI, di mana teknologi AI mulai diintegrasikan ke dalam teknologi komputer, komunikasi, dan juga dimanfaatkan dalam bidang bisnis. Nah, pertanyaannya adalah mengapa sistem informasi ini bisa menjadi disiplin akademik, ya. Nah, di sini ada dua hal yang menjadi dasar, yaitu fungsi organisasi dan bidang akademik dari sistem informasi. Di mana dalam sisi fungsi organisasi, di dalam organisasi itu perlu adanya spesialisasi, ya. Jadi untuk menjalankan suatu organisasi, organisasi itu bisa berjalan apabila ada pembagian tugas, ya. Nah, dalam organisasi bisnis itu organisasi memiliki fungsi-fungsi yang terpisah. Misalnya ada fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi manajemen dan sebagainya. Dan di sini bidang-bidang itu perlu adanya suatu spesialisasi khusus yang bisa mengembangkan dalam masalah pengembangan pemasaran, pengelolaan keuangan dan sebagainya. Nah, dengan adanya implementasi komputer dalam operasional suatu organisasi, maka akan timbullah kebutuhan akan ahli sistem informasi di sini. Jadi sistem informasi ini adalah muncul karena kebutuhan akan pengembangan operasional dan manajemen yang terspesialisasi, di mana sistem informasi ini tidak hanya menjadi alat saja dalam melakukan transaksi, tapi sudah masuk ke dalam hal perencanaan strategi dan implementasi dari suatu organisasi. Nah, inilah yang menyebabkan SI ini menjadi suatu disiplin ilmu sendiri yang berkembang agar teknologi komputer ini benar-benar bisa diimplementasikan dalam organisasi secara efektif dan efisien. Nah, di sini peran bidang akademik adalah perlunya mendeskripsikan dan menjelaskan praktek SI, ya, mengapa SI itu dibutuhkan dan hal-hal apa yang akan dilakukan oleh disiplin ilmu sistem informasi. Dan yang kedua, peran dalam bidang akademik adalah untuk membantu pengembangan dan menerapkan praktik dengan saran yang berbasis konsep. Jadi dalam bidang akademik ini perlu dilakukan pengembangan konsep-konsep yang mendukung perkembangan ilmu sistem informasi itu sendiri. Nah, untuk hubungan antara praktek dan teori itu dalam artikel dari Davis tahun 2020 ini dapat digambarkan sebagai berikut di sini, ya. Jadi di atas adalah implementasi SI dalam organisasi, yaitu praktik SI, ya. Dan praktek SI ini harus didasarkan pada satu batang tubuh pengetahuan akademik, ya, yang akan mendeskripsikan, menjelaskan dan memandu pelaksanaan praktek SI di lapangan, ya. Nah, di dalam bidang akademik ini itu harus dikembangkan. Di situ adalah konsep-konsep yang dikembangkan khusus untuk SI ataupun konsep-konsep yang diambil dari bidang lain yang bisa diimplementasikan dalam bidang sistem informasi. Nah, inilah yang akan menjadi batang tubuh teori dari sistem informasi. Nah, setelah itu untuk pengembangan selanjutnya dan aplikasi selanjutnya, ini di sini kita bisa mengintegrasikan, mengkombinasikan pengetahuan-pengetahuan ilmu yang lain yang dapat berperan dengan baik dalam praktek sistem informasi. Ya, ini adalah penjelasan dari gambar yang sudah saya tayangkan, ya. Jadi model hubungan antara bidang ilmu sistem informasi dan praktek ini dibagi menjadi 3 tingkat di sini, yaitu praktek SI dalam organisasi, yaitu aktivitas nyata kegiatan sistem informasi yang ada di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah batang tubuh pengetahuan akademik yang mendasari teori-teori untuk menjelaskan aktivitas sistem informasi yang ada di perusahaan organisasi, ya. Dan untuk mendukung
ini kita perlu adanya sumbangan dari bidang-bidang ilmu yang relevan, yang mendasari praktek sistem informasi itu. Nah, sini terutama yang memiliki pengaruh yang besar dalam bidang sistem informasi adalah ilmu dari psikologi, ekonomi, dan sosiologi. Nah, di sini Pak, banyak terjadi perdebatan ya antara keseimbangan antara ketajaman penelitian dan juga relevansi terhadap praktek yang masih terus berlangsung, terutama dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat ya, maka di sini harus terjadi keseimbangan antara ketajaman penelitian ya untuk mendapatkan teori yang sesuai untuk menjalankan satu konsep yang terus berkembang. Nah, dalam tabel ini saya ambil dari artikel Davis di tahun 2020 ya. Ini adalah ilmu-ilmu dasar yang mendasari perkembangan sistem informasi mulai dari psikologi, kognitif psikologi, sosiologi, organization behavior, ya, manajemen strategi, economic, system and concept principle, communication, decision making, and information concept. Nah, seorang sarjana sistem informasi di sini harus bisa mengadopsi ya bagaimana teknologi informasi ini bisa diterapkan dan diterima oleh manusia yang yang memegang peranan dalam aktivitas suatu organisasi. Ini hanya penjelasan dari tabel yang tadi. Nah, di tabel yang kedua ini itu dijelaskan adalah konsep-konsep yang unik terhadap SI ya yang sudah berkembang selama ini, yaitu antara lain ada Information System Management Process, Information System Development Process, Information System Development Concept, ya, kemudian Representation in Information and Communication System, ya termasuk di situ database, knowledge base dan sebagainya, dan yang terakhir adalah Application System, ya bagaimana kita bisa mengimplementasikan teknologi informasi ini dalam aktivitas bisnis. Nah, ini adalah konsep-konsep yang unik yang ada dalam bidang ilmu sistem informasi pada saat ini. Nah, di sini ada beberapa area unik yang dapat diambil sebagai contoh ya, terutama di aplikasi ya, itu munculnya ada ERP, SCM, e-commerce ya. Kemudian dari proses pengembangan sistem informasi ada berbagai macam pendekatan di situ. Kemudian dari sisi konsep pengembangan SI ya ada konsep dari sisi sosioteknis, manajemen risiko dan sebagainya, dan juga representasi dalam SI ya bagaimana data dan informasi itu bisa direpresentasikan dan dikelola dalam bidang ilmu praktek sistem informasi. Nah, selanjutnya bagaimana untuk masa depan perkembangan fondasi konseptual dari ilmu sistem informasi. Ya, di sini Davis waktu itu tahun 2020 mengemukakan ada 3 kemungkinan ya dari masa depan fondasi konseptual dari sistem informasi. Yaitu yang pertama, skenario pertama adalah ekspansi berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan irisan terbuka, ya, di mana terus para sarjana sistem informasi dan ahli-ahli yang bergerak dalam bidang sistem informasi terus menambahkan konsep baru dan juga irisan disiplin ilmu lain yang mendukung, ya. Misalnya psikologi konsumen untuk e-commerce atau ilmu kognitif untuk knowledge management. Nah, skenario ini dipandang sebagai peluang untuk inovasi, ya. Dan untuk skenario kedua adalah melakukan pendekatan dramatis pada inti, yaitu pendekatan terhadap inti, konsep inti dari sistem informasi. Di sini kita perlu melakukan mendefinisikan SI secara sempit ya berdasarkan aktivitas inti dan kontribusi unik terhadap sistem informasi itu dalam praktek sistem informasi. Ya misalnya dengan deep structure Weber. Ya. Nah kemudian dalam pendekatan kedua ini kita harus mengecualikan ya banyaknya persimpangan yang dianggap bisa mengacaukan fokus dari sistem informasi ini. Dan yang skenario ketiga adalah pandangan evolusioner. Ini merupakan jalan tengah di sini. Di sini para scholar ya atau para sarjana ini dapat melakukan penyempitan fokus dengan
memangkas konsep-konsep yang tidak cukup kuat dalam mendukung perkembangan sistem informasi, dan di sini kita perlu memperkuat inti dari sistem informasi itu sendiri ya, tapi tetap terbuka pada bidang-bidang ilmu lain atau konsep-konsep lain yang terbukti manfaat untuk mendukung perkembangan sistem informasi. Nah, ini mungkin Bapak Ibu dapat membaca, merefer ke artikel dari Davis di tahun 2020 ya, mengenai bidang ilmu apa saja yang akan berguna bagi perkembangan sistem informasi di masa depan. Nah, dari sisi akademis ya, terutama dalam metode penelitian dalam sistem informasi, di sini ada banyak sekali keragaman metodologi penelitian SI. Karena SI ini merupakan ilmu yang setengah teknis dan setengah sosial, bahkan mungkin lebih banyak di aspek sosialnya. Nah, oleh karena itu dalam penelitian SI ada dualisme metode di sini, yaitu perdebatan antara pandangan dari sisi fungsionalis atau hard system versus interpretif atau soft system. Ya. Jadi di pandangan fungsionalis itu adalah fokus pada tujuan rasional organisasi yang mengacu pada positivis filosofi. Ya. Sedangkan dalam metode yang pandangan interpretif ini fokus pada hubungan sosial, konflik, dan sense of making. Ini menggunakan pendekatan dari fenomenologi dan filosofi ya di sini. Nah, menurut pencetus bidang ilmu sistem informasi yaitu Gordon Davis di sini, bidang SI ini justru lebih maju karena keragaman ini didukung secara global ya. Jadi ada pandangan yang berbeda antara Amerika dan Eropa di sini. Nah, untuk tren ke depannya di sini ada tren yang jelas yang menuju penerimaan bahwa metode positivis ini dan interpretif ini bersifat saling melengkapi ya, bukan saling bertentangan ya dalam penelitian sistem informasi. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya pada materi saya pada pagi hari ini ya. Jadi apa yang bisa disimpulkan di sini adalah bidang ilmu sistem informasi itu tentunya berpotongan dengan banyak disiplin ilmu yang lain ya. Dan ini adalah merupakan suatu peluang dalam pengembangan sistem informasi, bukan merupakan ancaman. Nah, isu utama dalam beberapa dekade ke depan adalah bagaimana kita memilih antara fokus pada inti yang sempit ya atau melanjutkan pasar bebas konsep yang berguna. Jadi kita di sini harus terbuka untuk mendapat masukan-masukan dari bidang ilmu lain ya untuk pengembangan sistem informasi sendiri. Nah, di sini ada rekomendasi dari Gordon Davis ya yang harus dilakukan di masa depan adalah kita melakukan pemangkasan konsep yang tidak kuat ya. Jadi karena banyak sekali adaptasi konsep dari ilmu lain dalam bidang sistem informasi, maka kita harus menyeleksi konsep-konsep yang tidak kuat itu lebih baik dibuang ya, dan kita hanya perkuatlah konsep SI yang unik yang dan tetap terbuka pada irisan baru yang didukung oleh bukti yang kuat, bukti empiris yang kuat. Nah, upaya ini bagaimanapun tidak akan menghalangi masuknya sekumpulan irisan lain yang kaya dengan disiplin ilmu lainnya. Jadi sistem informasi menurut saya adalah merupakan ilmu yang berkembang dan sangat terbuka terhadap masuknya konsep-konsep dari bidang ilmu lain. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, dan ini adalah referensi yang saya ambil dalam materi ini. Terima kasih atas perhatian dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Daniel untuk penjelasan materinya yang sangat menarik. Oke. Selanjutnya saya akan mencoba memberikan materi mengenai topik research apa sih yang bisa muncul gitu dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Daniel. Cuma sebelumnya mungkin Pak Daniel bisa minta tolong bacain CV saya Pak, makasih. Ya, terima kasih Bu Adel. Ya, jadi untuk pengisi materi kedua pada
pagi hari ini adalah Ibu Dr. Adel Malengkai, ya. Bu Adel mengambil lulus dari program S1 dari Universitas Tarumanegara dalam bidang information technology, ya, dan kemudian melanjutkan dalam bidang Magister Management Information System di BINUS University pada tahun 2002, maaf. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S3-nya di BINUS University juga dalam bidang studi Doctor of Management dalam spesialisasi Business Information System di tahun 2018. Dan kemudian terakhir Bu Adel mengambil profesi insinyur di BINUS University pada tahun 2024. Dan saat ini Bu Adel bekerja sebagai faculty member, ya, di BINUS University dan memiliki posisi sebagai research coordinator di jurusan Sistem Informasi BINUS University. Oke, untuk waktu saya berikan kepada Bu Adel untuk menyampaikan presentasinya. Silakan. Oke, makasih Pak Daniel. Izin saya share materi saya, Bapak Ibu. Oke, melanjutkan dari yang tadi sudah bawakan, dijelaskan oleh Pak Daniel, maka saya ingin menegaskan bahwa posisi sistem informasi sebagai disiplin yang menjembatani teknologi dan organisasi di tengah percepatan transformasi digital dan kecerdasan buatan. Jadi kalau kita lihat saat ini kan perkembangan teknologi sangat cepat. Nah, bagaimana caranya supaya penelitian yang ada di sistem informasi itu untuk tetap relevan, ya. Juga sekaligus supaya kita bisa mempertahankan identitas dari keilmuannya. Nah, oleh karena itu topik penelitian yang dikembangkan tidak boleh sekedar mengikuti tren teknologi, tetapi harus berakar pada fondasi konseptual sistem informasi. Saya coba untuk membahas 5 topik penelitian yang dirancang untuk menjawab tantangan yang tadi itu sudah saya sebutkan, dengan menyeimbangkan rigor teoritis, relevansi praktis, dan potensi kontribusi ilmiah yang kuat bagi pengembangan disiplin sistem informasi. Oke. Nah, di sini mengapa penguatan konsep sistem informasi menjadi sangat krusial di era AI, artificial intelligence, ya, karena saat ini AI itu semakin terintegrasi ke dalam hampir semua sistem organisasi. Mulai dari sistem rekomendasi, otomatisasi proses bisnis, hingga pengambilan keputusan berbasis algoritma. Nah, sebagai tantangannya Bapak Ibu, jika kita tidak berhati-hati, maka penelitian sistem informasi bisa berisiko bergeser terlalu jauh ke arah teknis dan kehilangan karakter keilmuannya yang khas. Jadi kalau konsep inti sistem informasi sebenarnya adalah seperti proses pengembangan sistem, representasi informasi, dan arsitektur sistem aplikasi itu sebenarnya tetap relevan. Tetapi ini mengalami transformasi yang signifikan akibat munculnya AI. Misalnya proses pengembangan sistem tidak lagi sepenuhnya berbasis spesifikasi statis, melainkan bersifat data driven dan akan terus berkembang. Kemudian representasi informasi pun bergeser dari data dan laporan statis menjadi pengetahuan adaptif yang dihasilkan oleh model yang cerdas. Kemudian disinilah letak peluang penelitian sistem informasi, bukan pada algoritma AI-nya, karena itu sepertinya ranahnya computer science ya Bapak Ibu, tetapi pada bagaimana AI itu diintegrasikan, dikelola, dan dimaknai dalam konteks organisasi. Nah, pada slide yang Bapak Ibu bisa lihat, itu terjadi berkaitan dengan perdebatan klasik dalam sistem informasi, yaitu inti versus ekspansi. Nah, apakah kita terus memperluas cakupan disiplin dengan mengadopsi konsep dari bidang lain, atau justru kita memperkuat inti sistem informasi yang unik? Ya. Nah, dengan topik ini, penelitian sebenarnya diarahkan untuk menjawab pertanyaan yang muncul secara empiris dan konseptual.
Dengan demikian, maka penguatan konsep inti di era AI bukan hanya menjaga identitas sistem informasi, tetapi juga memastikan bahwa disiplin ini akan tetap relevan, adaptif, dan memberikan kontribusi ilmiah yang jelas di tengah konvergensi teknologi digital. Kemudian ini adalah topik yang kedua. Nah, kita bergeser ke integrasi teori perilaku dengan sistem aplikasi digital. Ini merupakan kekuatan klasik Bapak Ibu sekaligus pembeda utama dari disiplin sistem informasi. Meskipun teknologi digital berkembang sangat cepat seperti e-commerce, sistem ERP, dan platform berbasis AI, ya, dari pengalaman menunjukkan bahwa kegagalan atau keberhasilan sistem informasi jarang disebabkan oleh teknologi semata. Jadi ada faktor manusia, organisasi, dan perilaku pengguna yang hampir selalu akan menjadi penentu utama. Oleh karena itu, maka penelitian sistem informasi sejak awal itu banyak memanfaatkan teori perilaku, sosiologi, dan psikologi untuk organisasi. Kita tahu ada kerangka seperti TAM atau Technology Acceptance Model, kemudian Unified Theory of Acceptance and Use of Technology atau dan teori lainnya di mana teori perilaku terencana yang memungkinkan kita memahami mengapa pengguna itu menerima, menolak, atau hanya menggunakan sebagian fungsi dari sebuah sistem. Nah, dalam konteks sistem aplikasi digital modern, teori-teori ini menjadi sebenarnya semakin relevan karena sistem tidak lagi bersifat pasif tetapi interaktif, adaptif, dan bahkan kita sebut cerdas. Nah, kalau kita lihat di materi yang tampil di Bapak Ibu, ini menekankan bahwa integrasi teori perilaku dengan karakteristik sistem aplikasi digital ini membuka ruang penelitian yang justru menjadi sangat luas. Misalnya, pada platform e-commerce, isu kepercayaan, persepsi risiko, dan pengalaman pengguna menjadi krusial. Kemudian pada sistem ERP dan aplikasi berbasis AI, muncul isu baru seperti misalnya resistensi perubahan, transparansi algoritma, serta kepercayaan terhadap sistem cerdas atau AI. Melalui pendekatan ini, maka sistem informasi itu sebenarnya menunjukkan perannya sebagai disiplin yang menjembatani teknologi dan manusia, serta menghasilkan rekomendasi praktis bagi organisasi agar implementasi sistem digital tidak hanya canggih secara teknis, tetapi juga diterima dan digunakan secara berkelanjutan oleh penggunanya. Oke, kemudian kita masuk ke topik yang ketiga. Nah, di sini proses pengembangan sistem informasi itu sendiri merupakan kontribusi keilmuan yang sangat khas dari disiplin sistem informasi. Khususnya ketiga dipahami melalui perspektif sosioteknis. Ya, sistem informasi tidak pernah berdiri sendiri sebagai artefak teknologi, tetapi selalu dibangun, diimplementasikan, dan digunakan dalam konteks sosial dan organisasi tertentu. Bentar ya Bapak Ibu. Karena itu maka pendekatan sosioteknis memandang keberhasilan sistem sebagai hasil keseimbangan antara aspek teknis dan aspek manusia. Nah, dalam praktek transformasi digital saat ini banyak organisasi yang mengadopsi metodologi pengembangan modern seperti Agile, DevOps, dan Design Thinking. Metodologi ini menjanjikan fleksibilitas, kecepatan, dan kolaborasi yang lebih intens. Namun, pengalaman empiris menunjukkan bahwa metodologi tersebut tidak selalu berhasil jika tidak selaras dengan budaya organisasi, struktur pengambilan keputusan, serta tingkat keterlibatan pengguna. Nah, disinilah maka letak peluang penelitian sistem informasi, yaitu bagaimana kita bisa mengevaluasi pendekatan sosioteknis dapat meningkatkan kualitas proses pengembangan, mengelola risiko proyek, dan memperkuat partisipasi pemangku kepentingan. Jadi, penelitian pada proses pengembangan sistem informasi tidak hanya berkontribusi pada aspek teknis pengembangan sistem, tetapi juga pada pemahaman yang lebih dalam mengenai dinamika organisasi. Dengan kata lain, kita bisa menyebutkan bahwa sistem informasi berperan menjembatani teknologi dan realitas sosial organisasi, sehingga sistem yang dihasilkan
tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga berkelanjutan dan bernilai strategis bagi organisasi. Oke. Selanjutnya, ini topik yang keempat, ya. Fokus pembahasannya diarahkan pada representasi informasi dan kualitas pengambilan keputusan yang merupakan tujuan akhir dari hampir seluruh implementasi sistem informasi. Ya, karena pada dasarnya organisasi tidak mengembangkan sistem informasi hanya untuk mengumpulkan data, tetapi juga untuk mendukung keputusan yang lebih cepat, lebih akurat, dan lebih strategis. Oleh karena itu, cara informasi dipresentasikan menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan dari sistem. Dalam konteks organisasi modern yang kaya data, tantangan utama bukan lagi kekurangan informasi, melainkan bagaimana data tersebut disajikan agar mudah dipahami dan relevan bagi pengambil keputusan. Representasi informasi yang melalui dashboard, visualisasi data, basis pengetahuan, maupun sistem pendukung keputusan, ini mempengaruhi proses kognitif pengguna, termasuk persepsi, fokus perhatian, dan beban kognitif. Representasi yang kurang tepat bisa menyebabkan misinterpretasi dan keputusan yang bias, sementara representasi yang dirancang dengan baik mampu meningkatkan kualitas dan kepercayaan dalam pengambilan keputusan. Jadi Bapak Ibu, seiring dengan berkembangnya business intelligence, analytics, artificial intelligence, maka ada peluang penelitian yang besar. Ya. Sistem cerdas tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga memberikan rekomendasi dan prediksi. Nah, maka disinilah peran sistem informasi menjadi sangat penting, yaitu memastikan bahwa representasi informasi dan rekomendasi sistem benar-benar selaras dengan kebutuhan pengguna dan konteks organisasi. Dengan demikian, maka topik ini memperkuat posisi sistem informasi sebagai disiplin yang menciptakan nilai nyata melalui keputusan berbasis informasi yang berkualitas, sekaligus menutup rangkaian topik penelitian strategis yang telah dibahas pada slide-slide sebelumnya. Oke, kemudian saya masuk ke topik kelima, yaitu topik yang terakhir yang bisa saya share, yaitu pentingnya pendekatan metodologis hibrida dalam penelitian sistem informasi. Karena sejak awal perkembangannya, bidang sistem informasi diwarnai oleh keberagaman paradigma penelitian, mulai dari pendekatan positivis yang menekankan pengujian hipotesis dan generalisasi, hingga pendekatan interpretif yang berfokus pada pemahaman konteks sosial, makna, dan praktik penggunaan sistem. Dalam konteks transformasi digital yang kompleks, pendekatan tunggal seringkali tidak cukup untuk menjelaskan fenomena sistem informasi secara utuh. Itulah perlunya ada pendekatan metodologis hibrida atau mixed methods yang memungkinkan peneliti untuk mengombinasikan kekuatan metode kuantitatif dan kualitatif secara komplementer. Data kuantitatif memberikan bukti empiris yang kuat dan dapat digeneralisasi, sementara data kualitatif memberikan kedalaman pemahaman terhadap konteks organisasi, perilaku pengguna, dan dinamika sosial yang melingkupi sistem informasi. Dengan triangulasi data dan metode, penelitian sistem informasi dapat mencapai tingkat rigor ilmiah yang lebih tinggi sekaligus mempertahankan relevansi praktisnya. 5 topik penelitian yang telah dibahas memiliki potensi kontribusi yang kuat apabila didukung oleh desain metodologi yang tepat. Dengan pendekatan metodologis yang rigor dan kontekstual, penelitian sistem informasi bisa diharapkan mampu menghasilkan kontribusi teoritis yang bermakna, implikasi praktis yang jelas, serta memiliki daya saing tinggi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi. Sekian materi dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu bisa dengan menulis di chat ataupun dengan raise hand untuk open mic. Oke, di chat sudah ada kayaknya Pak Daniel. Ya, Izin terima kasih Bu Ade. berpendapat setelah. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Beni ya. Panjang dari nih Pak Beni. Selamat bergabung Pak Beni. Ini mungkin saya tadi udah baca, ini sepertinya Pak Yap yang harus jawab nih. Ya, saya bacakan ya. Izin berpendapat sekaligus bertanya sebagai seorang alumnus dalam bidang sistem informasi.
Tentunya saya senang dengan hadirnya asosiasi ini yang secara esensinya berusaha untuk menjaga marwah keilmuan sistem informasi. Namun, tantangan di kehidupan nyata bahwa seorang ahli komputer, apapun itu dianggapnya seorang mahadewa yang menguasai semua hal terkait dengan penanganan problem perkomputeran, di mana komputer lemot, jaringan nggak connect, printer error, wifi down, kamera CCTV ngadat, ya, bikin aplikasi, bikin web, promo via medsos, dan lain-lain. Nah, perusahaan secara umum itu lebih senang dengan membayar seorang generalis yang dianggap menguasai semua hal daripada meng-hire orang sesuai dengan kompetensinya, ya, mungkin itu, ya. Nah, artinya kondisi ini harusnya jadi PR besar bagi asosiasi untuk mempersuasi perusahaan untuk memberikan apresiasi khusus pada bidang ahli sistem informasi, termasuk di dalamnya pembebanan penugasan bila tidak sesuai dengan tupoksi ahli SI ini. Di sisi lain, terkait dengan hadirnya AI dan turunannya secara tidak langsung akan mempengaruhi kehadiran seorang ahli SI karena bisa jadi akan terlibat oleh kehadiran AI yang semakin ahli. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Beni adalah bagaimana peranan asosiasi ini dalam penetrasi ke perusahaan, bukan hanya memperkuat pola pendidikan di universitas yang hanya menghasilkan seorang ahli SI yang spesialis. Mungkin Pak Yap bisa bantu menjawab. Nah, terima kasih Pak Daniel. Eh, Wah, ini pertanyaan sangat sulit ya. Kebetulan di asosiasi ini kan ada eh, dokumen yang dari Kementerian Kehakiman, di mana tugas atau wewenang asosiasi itu apa ya. Eh, Kelihatannya belum termasuk ke perusahaan untuk membereskan dan eh, ini bukan berarti melepas tanggung jawab, tapi memang persoalan-persoalan yang dihadapi di lapangan, di perusahaan itu apalagi dengan perkembangan teknologi itu berubah dengan cepat sekali. Jadi bukan hanya yang bermasalah perusahaan, dunia pendidikan sendiri juga sebenarnya bergelut dengan segala macam eh, masalah yang dihadapi. Nah, Pak Daniel dan Ibu Adel ini yang saya lihat adalah salah satu akademisi eh, yang di Indonesia yang memperhatikan bagaimana integrasi sistem informasi ke aplikasi atau penerapan di profesi di masyarakat. Kalau Bapak Ibu Saudara mengetahui bahwa masuknya sistem informasi ke Indonesia memang sudah cukup lama, sekitar akhir abad ke-20, awal abad ke-21. Namun kalau kita melihat lebih jelas bahwa ahli-ahli sistem informasi awal di Indonesia hampir semuanya bukan orang sistem informasi. Mudah lihat ya, lihat saja di ijazahnya, ijazah S3-nya tertulis atau tidak ada kata-kata sistem informasi. Saya lihat, saya tidak yakin ada gitu, karena biasanya lulusan computer science, mathematics, statistik, dan lainnya. Dengan demikian, pola sistem informasi di Indonesia itu sangat unik. Jadi didirikan awalnya bukan oleh orang sistem informasi, tapi orang profesi lain yang masuk ke sistem informasi. Sehingga yang tadi dipresentasikan oleh Pak Daniel dan Bu Adel itu adalah kondisi sistem informasi yang sebenarnya. Saya melihat bahwa BINUS adalah salah satu atau mungkin awal-awalnya yang paling awal
isinya meluruskan arah sistem informasinya ke standar yang relatif terjadi di dunia. Bukan awal-awalnya itu ya eh, bukan hanya sistem informasi, bidang-bidang lain juga seperti itu. Ya, jadi eh, pernah terjadi seperti itu di Indonesia, kemudian merapikan. Ini kita memang sedang pindah ke arah yang lebih benar, cuma kemajuan teknologi terlalu cepat. Ya, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di internasional. Para yang saya tahu, para ahli di bidang sistem informasi juga kelimpungan mau kemana gitu. Dan the future of information systems, saya percaya akan bertahan, tapi arahnya yang seperti dikatakan Pak Daniel, ada pilihan-pilihannya Pak Daniel ya. Jadi kita juga belum tahu, cuma let's do it together. Jadi dari perusahaan perlunya apa, kita di asosiasi perlunya apa, kita cari solusi yang terbaik untuk kita di Indonesia. Mungkin sementara jawaban saya itu dulu ya Pak Daniel juga. Ya, terima Terima kasih kasih. Pak Yap. Ya, ini dari Pak Beni, ini sangat masukan yang sangat baik ya tentunya bagi kami Iya. Asosiasi Informasi Sistem Informasi, bagaimana kita nanti ke depannya harus tentunya tidak hanya berkutat di bagian akademis saja, tapi kami juga harus berrelasi juga dengan bisnis dan Setuju. industri. Nah, ini memang sebenarnya peranan yang cukup baik di sini ya. Ini merupakan masukan bagi kami yang sangat baik dan kami akan pertimbangkan ini di kedepannya. Jadi memang karena fokus kami saat ini lebih ke keilmuan ya Hmm, akademis, tapi ini merupakan masukan yang sangat baik untuk kita bisa berkolaborasi dengan industri. Terima kasih Pak Beni. setuju Pak Daniel. Ada lagi Bapak Ibu? Ya ini seperti diskusi aja Bapak Ibu ya. Jadi silakan Hmm, Bapak Ibu yang mau resen gitu, silakan. Mau buka open mic juga nggak apa-apa Bapak Ibu silakan. iya. Ada dari video Bu Adel? Halo, Oh itu Bapak ada. Ibu. Silakan silakan Pak Fedio. Ya, Ya, izin bertanya, saya ya mahasiswa silakan. dari Bina Nusa University. Kebetulan saya sekarang semester 5 dan mahasiswa dari Pak Daniel juga. Saya ingin bertanya pertanyaan simpel mungkin ya. Sebenarnya pas saya semester 1 itu saya lumayan memikirkan apa sih itu sistem informasi. Dan saya ingin memahami ternyata kesalahan-kesalahan umum apa sih orang itu ingin memahami sistem informasi. Bisa diulang Fadio? Ingin mempertanyakan aja sih Pak, sebenarnya untuk orang-orang yang ingin memahami ke dalam dunia sistem informasi, sebenarnya Ya. kesalahan-kesalahan umum apa sih yang biasanya mereka temuin dan kira-kira bagaimana cara kita sebagai mahasiswa itu bisa menghindari kesalahan-kesalahan umum tersebut. Ya, terima kasih Fadio atas pertanyaannya. Ya, ini untuk pemahaman yang salah terhadap sistem informasi ini mereka biasanya kalau dari awam mereka bingung ini sistem informasi ini apa gitu, bidang ilmu apa. Tapi orang awam itu nganggapnya oh ini kalau sistem informasi ya komputer gitu. Jadi pada saat orang tua atau mahasiswa akan mendaftar anaknya sekolah ya, oh saya ingin jurusan komputer gitu. Nah jurusan komputer kan banyak kan, ada computer engineering yang ke hardware, ada computer science yang ke pemrograman, pengembangan aplikasi, dan ada sistem informasi yang orientasinya adalah implementasi dari teknologi informasi ke dalam dunia bisnis ya. Nah, biasanya orang awam itu tidak memahami perbedaan ini. Ya pokoknya anak saya mau kuliah di komputer gitu. Nah, eh,
Nah, biasanya orang tinggal lihat aja gitu. Oh, kalau saya lulusannya dari sosial ya, kan ada jurusan sosial dan ilmu pasti ya di SMA. Kalau saya lulusan sosial, maka saya hanya bisa ngambil sistem informasi. Tapi pikirannya adalah sistem informasi itu adalah komputer gitu loh. Pokoknya tentang komputer ya. Nah, tapi tidak memahami perbedaan antara tiga ini. Dan nanti setelah lulus juga industri, di sisi industri juga bingung nih antara tiga bidang ini. Kalau saya hire mahasiswa lulusan sistem informasi atau teknik informatika atau computer engineering, pikiran mereka adalah ya semua orang yang sudah memegang atau memiliki gelar dari ketiga jurusan ini ya harus bisa program gitu loh. Nah, padahal ini kan berbeda ya. Nah, itu yang pengetahuan di sisi masyarakat maupun industri yang kadang-kadang tidak terupdate dengan jelas sehingga dia hire misalnya mahasiswa sistem informasi dianggapnya ya sistem informasi bisa program, bisa bikin jaringan, bisa bikin konfigurasi server dan sebagainya yang ternyata adalah berbeda gitu. Nah, ini yang menjadi masalah baik di sisi akademisi maupun di sisi industri. Industri menganggapnya ya semua yang gelarnya Eskom ya atau computer engineering atau computer science ya mereka bisa hardware, bisa software, bisa bisa programming ya. Bahkan sekarang karena SI-nya atau teknologi komputer ini sudah mengintegrasikan semua CCTV dan sebagainya. Itu semua urusan yang berhubungan dengan CCTV, intercom, telepon, semua itu adalah orang IT. Jadi di industri sekarang kalau Anda di hire sebagai IT support ya Anda harus bisa hire semua. Dan mereka tidak mau tahu Anda lulusan dari SI, dari computer engineering, dari TI itu dianggap sama semua. Nah, itu yang terjadi di lapangan pada saat ini. Nah, jadi kalau Anda sudah mengambil jurusan SI, ya Anda harus fokus di sini bahwa kompetensi Anda itu adalah bagaimana memanfaatkan teknologi informasi diimplementasikan dalam bidang bisnis ya. Jadi kalau BINUS kalau salah fokusnya di bidang bisnis. Padahal itu tidak bisnis saja, semua proses itu bisa diimplementasi dengan teknologi informasi. Jadi bisa dihandle oleh orang SI. Nah, inilah yang tidak dipahami oleh masyarakat dan juga oleh industri. Nah, ini tadi berkaitan dengan masukan pertanyaan dari Pak Beni ya. Jadi kalau industri meng-hire orang SI atau orang komputer lah, itu dianggap mahadewa ya mulai dari komputer, server, aplikasi, komputer hang, lemot, termasuk telepon ya, telepon kantor, CCTV, website dan sebagainya itu adalah urusan orang SI. Nah, itu kenyataan yang terjadi sekarang dan yang menjadi PR ya bagi kita semua dari sisi akademisi maupun industri untuk meluruskan pemahaman ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Daniel. Ada satu pertanyaan lagi. Mohon izin saya sekarang adalah dosen bisnis digital. Untuk sekarang sisi informasi dan bisnis digital sudah mulai terasa bercampur. Kira-kira apa yang paling membedakan antara sisi informasi mungkin ya maksudnya dan bisnis digital? Mungkin Pak Yap atau Pak Daniel bisa bantu jawab. Saya boleh urun rembuk dulu ya sebentar ya. Saya pikir kita perlu tahu bahwa seperti yang dikatakan Pak Daniel memang itu terjadi dan biasanya begini, kita semua perlu tahu termasuk yang di bidang sistem informasi bahwa kalau di lapangan pekerjaan itu ada yang open professions, ada yang diatur oleh undang-undang. Yang diatur undang-undang yang paling jelas kita tahu dokter tidak ada izin praktek nggak boleh praktek. Kemudian psikolog kalau nggak ada izin praktek tidak boleh praktek. Insinyur struktur nggak bisa merancang bangunan tinggi kalau tidak ada anunya ada izin prakteknya surat izin bekerja perencana ya.
bidang konstruksi. Nah, justru untuk IT ini, eh, karena tidak langsung menyangkut nyawa manusia, itu tidak diatur. Ya, hukum juga diatur, akuntan diatur. Berarti apa? Semua lulusan SI kita perlu tahu bahwa kita akan bersaing dengan eh, lebih ke generalis, tapi ada kata-kata komputernya. Orang lain juga bisa masuk ke bidang kita spesifik tanpa perlu izin. Kita juga bisa masuk ke bidang lain tanpa perlu izin. Syaratnya cuma satu, get the things done. Kalau kita kerjakan selesai gitu. Nah, jadi ya ini perlu tahu dan dari waktu ke waktu konsep ini juga berubah terus. Jadi kita harus adaptasi seperti itu. Mungkin dari saya itu dulu, Pak Daniel, mohon ditambahkan. Ya, terima kasih Pak ya. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Pak Yusuf ya, yang tadi Bu Adel sampaikan bahwa sekarang Pak Yusuf adalah dosen dari bisnis digital dan bingung antara perbedaannya apa nih bisnis digital dengan sistem informasi di sini. Nah, eh, yang tadi kalau mengacu ke materi yang saya sampaikan ya, bahwa sistem informasi itu adalah berkutat pada implementasi teknologi informasi dalam bidang bisnis dan dalam bidang yang non bisnis. Jadi proses-proses yang berorientasi bisnis dan yang berorientasi non bisnis atau ya seperti administrasi pemerintahan ya, itu kan administrasi tapi bukan menghasilkan keuntungan ya. Nah, mungkin kalau diambil dari pemahaman itu, nah kalau ada mata kuliah namanya bisnis digital, ya, itu berarti adalah semua kegiatan bisnis, artinya adalah kegiatan yang bisa menghasilkan keuntungan, ya. Jadi kegiatan yang bisa menghasilkan keuntungan dan dilakukan secara digital. Nah, maka yang dibahas harusnya adalah implementasi teknologi informasi dalam bidang bisnis, dalam bidang jualan, dalam bidang pokoknya semua pelayanan penjualan barang ya, melakukan pelayanan jasa ya, yang menghasilkan pemasukan, tapi dilakukan secara digital ya. Itu penangkapan saya. Nah, kalau sistem informasi itu lebih luas ya, jadi tidak hanya berfokus pada bisnis saja, tapi termasuk juga proses-proses di luar bisnis yang tidak menghasilkan keuntungan itu di cover oleh sistem informasi. Termasuk juga sistem informasi kesehatan misalnya. Nah, sistem informasi kesehatan kan kalau diterapkan dalam suatu organisasi kan tidak menghasilkan keuntungan kan di situ. Itu hanya menghasilkan nilai tambah bagi knowledge untuk dunia kesehatan. Nah, ini harusnya masuk ke ranah sistem informasi, ya. Tapi kalau di bisnis digital itu khusus hanya aktivitas-aktivitas yang bisa menghasilkan keuntungan. Nah, itu mungkin jawaban dari saya, Pak Yusuf. Mungkin itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak ya Pak Daniel. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Oke. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Yap atau Pak Daniel? Ya, mungkin saya kepikiran juga ya, kalau mata kuliah bisnis digital itu ya, mungkin juga masuk juga aspek entrepreneur di situ ya. Jadi entrepreneurship bagaimana untuk mengembangkan dunia bidang bisnis baru yang bisa menghasilkan keuntungan. Ya. Nah, ini ada tanggapan dari Pak Yusuf ya. Sekarang ada program studi bisnis digital di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, di mana kolaborasi 40% IT dan 60% manajemen. Jadi seperti SI yang dijadikan satu program baru dengan lulusan sarjana bisnis. Jadi sudah sangat rancu antara SI dan bisnis digital. Nah, kebetulan Pak Yusuf adalah lulusan IT ya Pak, dan di home base di bisnis digital. Ya, jadi mungkin ya kalau bisnis digital itu lebih ke entrepreneurship, tapi untuk mengembangkan bisnis dengan teknologi digital. Ya.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Daniel. Pak Yap mungkin Pak ada tambahan? Baik, pendapat pribadi saya, mau dibawa FEB, mau dibawa program studi sistem informasi, pada prinsipnya bisnis digital itu sama. Kemudian gelarnya memang yang satu jadi sarjana bisnis, yang satu jadi eskom. Nah, mungkin kita perlu terima bahwa ada hal-hal seperti ini. eh, Tidak black and white ya, Pak Daniel ya. Jadi bisa saja, tapi ada spesifiknya. Misalnya eh, bisnis digital itu lebih ke spesialis di bidang bisnis yang pakai digital. Kalau SI selain bisnis digital ada yang lainnya. Mungkin yang akan membedakan pada saat kalau bidang SI kemudian waktu membuat skripsinya dia bidangnya bisnis digital, ya tentu cukup dekat. Ada perbedaan-perbedaan, tapi beda antara ekonomi dan SI. Jadi yang nggak bisa dibilang bahwa itu beda atau tidak, agak sulit. Ini kan ongoing eh, change ya. Kalau kita tahu kan sistem informasi juga adanya kalau di luar negeri adanya di business school. Ya, jadi mirip-mirip tapi lebih fokus ke bidang lain. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Iya, makasih Pak Yap. Oke, Bapak Ibu, izin kita mau foto bersama. Jadi minta tolong on cam bagi yang memungkinkan untuk on cam, Bapak Ibu silakan. Oke, saya ambil 2 kali ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Lagi sebentar Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu silakan mengisi link kehadiran ada di chat ya. Saya akan buka sekitar sampai dengan jam 12 ya Bapak Ibu ya. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya. Terima kasih Pak Yap, terima kasih Pak Daniel. Semoga materi hari ini berguna, bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan jika ada yang masih ingin ditanyakan, silakan hubungi kami. Ada grup ya. Di situ di grup tersebut kita juga bisa diskusi, dan selanjutnya webinar selanjutnya akan diadakan pada hari Selasa. Nanti infonya akan ada di WhatsApp grup ASI Network. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang. Terima kasih. Bu Adel, Terima kasih. grupnya dibuka, formnya belum dibuka, Bu. Oh ya, sebentar ya. Form, ya. Ya, Oke, terima sebentar. kasih semuanya. Selamat pagi. Ya, Terima kasih. silakan Bapak Ibu. Ya. Terima kasih. Formnya Ya. udah saya buka.
Izin saya end Zoom ya Bapak Ibu. Terima kasih.